Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dara Ilma Deudena dengan NIM 12032100063. Program Studi Informatika kelas IF 0102. Di sini saya akan mempresentasikan tentang program Stack. Di sini adalah library yang kita gunakan. Lalu ini define max 4 mendefinisikan variabel max dengan nilai 4 sebagai konstanta. Lalu di sini ada tipe dev struct. Tipe dev sendiri adalah untuk membuat tipe data baru. Jadi di sini tipe dev struct membuat tipe data baru bertipe struct dengan nama alias KTP. Dan unit struct-nya terdiri dari variabel nama berarray 30 dengan tipe data char dan umur bertipe data integer. Di sini mendeklarasikan stack dengan bertipe data struct alias KTP. Dan stack sendiri memiliki array max atau 4. Di sini mendeklarasikan variabel top secara global agar dapat digunakan di segala fungsi. Top sama dengan min 1 ini menunjukkan data paling atas di array yang berindeks 0. Di sini ada fungsi isFull tanpa parameter bertipe data integer. Juga ada percabangan. Jika top sudah berindeks 2, maka dikatakan stack sudah penuh karena hanya bisa menumpuk 3 data yang di dalam array berindeks 2. Jadi max itu kan nilainya 4. 4 dikurangi 2 jadinya indeks 2. Dalam array itu indeks dihitung mulai 0. Jadi 0, indeks 0, indeks 1, indeks 2 itu sudah berisi 3 data. Terus ada fungsi isEmpty tanpa parameter bertipe data integer. Juga ada percabangan. Kondisinya yaitu jika top tidak sama dengan min 1, jika salah, top tetap min 1. Jika benar, maka stack dianggap kosong. Karena top min 1, maka stack dianggap kosong. Jadi kondisinya benar. Lalu di sini juga ada fungsi pick tanpa parameter dengan tipe struct alias KTP. Di sini pick berfungsi melihat data terakhir yang diinputkan atau data paling atas. KTP temp mendeklarasikan variabel temp untuk menyimpan data variabel stack dengan array top. Seperti ini. Lalu fungsi tersebut akan dikembalikan ke temp. Lalu ada fungsi pop. Fungsi pop tanpa parameter dengan tipe struct alias KTP. Penampungan data masih menggunakan temp. Fungsi pop akan berjalan jika stack sudah ada isinya. Maka dari itu ada percabangan. Jika kosong itu benar, maka akan mencetak maaf belum ada data. Jika kondisi kosong itu salah, maka melakukan pengecekan pada data yang ditampung di temp. Lalu terjadi top decrement, sehingga data yang teratas dapat terambil. Lalu di sini ada prosedur push dengan variabel data bertipe data struct alias KTP. Menggunakan percabangan juga. Jika kondisi tidak full, maka push dapat berjalan dengan cara menginputkan variabel struct array top. Sebelum menginputkan, top akan diinkrementkan.
Jika kondisi lainnya adalah maaf data penuh, jadi tidak bisa menginputkan data lagi karena sudah mencapai batas maksimal. Di sini kita masuk program main. Di sini mendeklarasikan variabel data yang memiliki array max bertipe data struct alias KTP. Variabel ini digunakan untuk menyimpan setiap data yang akan diolah pada stack. Lalu KTP temp mendeklarasikan temp untuk menyimpan pengembalian data dari pemanggilan fungsi. Lalu di sini ketika di sini menggunakan perulangan while. Jika pilihan tidak sama dengan 0, maka akan menampilkan perintah untuk menginputkan data. Lalu, perulangan akan berhenti jika sudah mencapai jumlah data maksimal. Lalu di sini coding untuk menginputkan data. Inputan data akan ditampung di variabel data.nama. Lalu agar tipe karakter dapat dibaca, di sini menggunakan getchar. Push data jumlah data ini, maka data akan di-push atau disimpan, dimasukkan. Dan jumlah data akan diinkremenkan. Diinkremenkan itu di jumlah 1 gitu sampai mencapai batas maksimal. Di sini juga ada kondisi, jika jika jumlah data kurang dari 3, maka perintah akan dijalankan. Jadi maksnya di sini kan 4. Maksnya di sini 4. Jika jumlah data maksnya 4, 4 dikurangi 1, 3. Jika ada pada kondisi jumlah data kurang dari 3, maka perintah akan dijalankan. Jika sudah sama dengan 3, maka akan ditampilkan data sudah penuh, maka dari itu tidak bisa menginputkan data kembali. Lalu ini data KTP paling atas yaitu menggunakan fungsi pick. Pemanggilan fungsi pick disimpan oleh temp terlebih dahulu. Lalu mencetaknya dengan menggunakan simbol %s untuk string dan dialokasikan ke temp.nama. Lalu mencetak dengan menggunakan %d untuk nilai angka dan dialokasikan ke temp.umur. Lalu di sini kami menggunakan fungsi pop. Menjalankan fungsi pop. Pop semua data mulai dari atas. Menggunakan perulangan for, jika J kurang dari jumlah data, maka akan terus diinkremenkan sampai mencapai batas max. Lalu pemanggilan fungsi pop disimpan oleh temp. Lalu di sini adalah akhir program. Mari kita jalankan programnya. Di sini ada pertama jalannya program menginputkan data. Terus menginputkan data, lalu menginputkan data, lalu ada pemberitahuan data sudah penuh, maka tidak bisa menginputkan data kembali. Lalu ini hasil dari fungsi pick. Data yang paling atas adalah data yang paling terakhir diinputkan.
Ini tampilannya. Lalu pop semua data mulai dari atas, ambil semua data. Jadi data yang terakhir diinputkan itu diambil terlebih dahulu. Ini dikeluarkan dulu, ini dikeluarkan dulu, lalu ini. Begitu. Di sini saya akan mempresentasikan tugas bab Q. Ini adalah library yang digunakan. Lalu di sini define max 3 mendefinisikan variabel max dengan nilai 3 sebagai konstanta. Lalu di sini ada struct. Membuat struct dengan variabel KTP dan unitnya yaitu variabel nama berarray 30 dengan tipe data char dan juga variabel usia dengan tipe data integer. Lalu di sini tipe def struct. Tipe def yaitu membuat tipe data baru. Di sini membuat tipe data baru bertipe struct dengan nama alias Q. Dan unit struct-nya terdiri dari struct KTP data berarray max, variabel awal bertipe data integer, variabel akhir bertipe data integer. Lalu di sini Q antrian, mendeklarasikan antrian dengan bertipe data struct alias Q. Lalu di sini ada prosedur create Q. Jika posisi awal dan akhir masih berada pada indeks 0, maka prosedur ini akan menempatkan awal dan akhir pada indeks ke-1 terlebih dahulu. Indeks min-1 terlebih dahulu. Lalu ini prosedur NQ atau inputan dengan variabel integer usia dan char berarray 30 tipe data char. Dengan variabel nama berarray 30 dengan tipe data char. Menggunakan percabangan. Jika isEmpty itu true, maka Q berarti masih kosong. Di sini ada string copy. String copy berfungsi untuk mengcopy string dari sebuah variabel ke variabel yang lainnya. Di sini adalah variabel tujuan. Di sini adalah variabel sumber yang berisikan string. Lalu jika kondisi penuh itu salah, jadi belum penuh, jadi antrian akhir mengalami increment. Increment itu ditambah sampai jumlah batas. Lalu ada prosedur DQ. DQ adalah juga bisa disebut pengambilan data. Lalu ini ada perulangan for. Yang akan mengalami decrement adalah antrian akhir. Jadi yang diambil itu sampai habis gitu. Jadi maka dari itu dikurangi terus. Jika kosong, maka indeks data menunjukkan masih min-1. Void tampil, yaitu prosedur menampilkan data. Di sini juga ada percabangan. Jika tidak kosong, maka akan terus diincrement sampai batas. Lalu jika kosong, maka hanya menampilkan tanda ini atau himpunan kosong. Di sini ada fungsi isFull tanpa parameter dengan tipe data integer. Juga mengalami percabangan. Jika antrian akhir sudah berindeks 2, maka dikatakan Q sudah penuh karena hanya bisa menumpuk 3 data. Jika dalam array berindeks 2. Jadi maksnya itu 3. 3 min 1 itu 2. Maka indeksnya 2. Gitu. Ini juga ada fungsi isEmpty tanpa parameter dengan tipe data integer. Di sini juga ada percabangan. Jika Q benar dalam keadaan kosong, maka indeks kembali ke min-1. Lalu ini adalah program main-nya. Terdiri dari variabel pilih bertipe data integer,
variabel nama berarray 30 dan bertipe data char, juga variabel usia bertipe data integer, juga variabel berhenti yang bertipe data bool. Bool itu boolean, jadi hanya bisa diisi true or false. Di sini saya mengisi nilai false ke dalam variabel berhenti. Lalu ada pemanggilan create queue lagi. Lalu di sini ada kondisi while. Ketika tidak berhenti, maka program akan dijalankan. Ini juga ada kondisi if. Jika pilih 1, maka akan menginputkan data. Maka data akan di enqueue. Jika memilih nomor 2, maka data akan di dequeue atau diambil. Jika memilih nomor 3, yaitu exit, maka berhenti itu benar. Jadi programnya diberhentikan. Ini adalah akhir program. Mari kita jalankan programnya. Di sini saya sudah mengenqueue 3 data. Kita coba mendequeue per data. Jadi jika kita pilih dequeue, yang keluar adalah data yang diinputkan pertama. Kita pilih lagi dequeue, yang diambil adalah data kedua. Lalu kita lagi, lalu habis kosong datanya, maka kita harus exit saja. Selesai. Seperti itu program queue. Jadi dapat disimpulkan stack dan queue. Stack ini ada pop, ada push, ada pick. Push itu untuk menginputkan data. Pop untuk mengambil data, dan pick untuk menunjukkan data yang teratas. Jadi yang pertama kita push itu input. Jadi yang pertama diinputkan itu tumpukan 1, tumpukan 2, tumpukan 3. Input 1, input 2, input 3. Lalu yang pick itu yang teratas, yang data paling akhir diinputkan, yaitu Deudoena ini. Lalu kita coba pop. Pop itu adalah mengambil data. Jika stack itu yang ambil data pertama itu yang diambil atas sendiri, jadi inputan terakhir. Kita ambil input ketiga dulu, terus input kedua, baru terakhir input pertama. Itu jika pop pada stack. Lalu jika di queue, ada enqueue, ada dequeue. Jika enqueue itu menginputkan data, dequeue mengambil data. Lalu jika kita jalankan enqueue, kita input data pertama, data kedua, data ketiga, tumpukan 1, tumpukan 2, tumpukan 3. Jika kita ingin mendequeue, di sini sedikit berbeda dengan stack. Jika dequeue itu yang diambil input pertama dulu, habis itu input kedua, habis itu input ketiga. Jadi masuk awal juga keluar awal. Jika di stack, masuk awal, keluar akhir. Sekian dari penjelasan saya. Bila ada kurang salah kata atau kurang betul,
Mohon maafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.